Kalau semuanya hanya ilusi, hanya mimpi kesadaran. Lalu, untuk apa kita hidup? Untuk apa kita bekerja, berjuang, mencintai, bahkan bermeditasi? Kalau semuanya tidak nyata, apakah kita ini hanya sandiwara yang tertipu oleh perannya sendiri? Pertanyaan ini mungkin terdengar seperti filsafat gelap. Tapi sesungguhnya, ini adalah pintu awal dari pencerahan sejati. Kalau kamu siap, mari kita buka lapisan-lapisan realitas ini. Bukan untuk menemukan jawaban yang memuaskan pikiran, tapi untuk menyadari siapa yang sedang bertanya. Kata ilusi sering muncul dalam spiritualitas timur, filsafat Vedanta, bahkan dalam sains kuantum. Tetapi, apa maksudnya realitas ini adalah ilusi? Ilusi bukan berarti tidak ada. Ilusi berarti apa yang kamu alami bukanlah seperti yang kamu pikirkan. Kamu melihat dunia sebagai padat, tetap, solid. Padahal semuanya gerak, gelombang dan berubah tanpa henti. Kamu mengira dirimu ini seseorang, tapi siapa yang kamu maksud? Tubuhmu berubah terus, emosimu berganti, pikiranmu tak berhenti bergerak. Jadi, siapa kamu? Dalam bahasa kesadaran, ilusi berarti terjebak pada bentuk dan lupa akan yang tak berbentuk. Kamu bukan isi dari mimpi ini. Kamu adalah kesadaran yang menyadari mimpi itu sedang berlangsung. Dan saat kamu mulai bertanya, kalau semua ini hanyalah mimpi, siapa yang bermimpi? Disitulah perjalanan ke dalam dimulai. Ilusi bukan soal dunia ini palsu, tapi soal cara kamu melihat dunia yang terdistorsi oleh pikiran, asumsi, dan ingatan. Kamu melihat dengan kacamata masa lalu, merespon dengan luka yang belum sembuh, menilai dengan ego yang merasa terpisah. Akhirnya, kamu tidak benar-benar hidup. Kamu hanya mengulang pola, lahir, tumbuh, mengejar sesuatu yang katanya penting, merasa gagal, merasa berhasil, lalu tua dan hilang. Tapi tak pernah benar-benar tahu, siapa yang sedang mengalami semua ini. Ilusi, bukan sekadar gambar yang menipu mata. Ilusi adalah identitas palsu yang kamu anggap nyata. Kamu bukan namamu, bukan ceritamu, bukan reputasimu, bukan pencapaianmu, bukan trauma yang kamu bawa. Semua itu adalah awan yang berlalu. Kamu adalah langit yang tetap diam, luas dan tak terusik. Dan saat kamu menyadari itu, bukan dunia yang berubah, tapi cara kamu mengalaminya. Dan itu mengubah segalanya. Ilusi terbesar bukan dunia di luar sana, tapi pikiran di dalam sini yang kamu anggap sebagai dirimu. Lalu untuk apa kita hidup? Setelah menyadari semuanya mimpi, ilusi, permainan energi dan kesadaran, muncul satu pertanyaan besar. Kalau begitu untuk apa kita hidup? Bukankah segala tujuan hanya permainan ego? Cari uang, habis lagi. Cari cinta, kecewa lagi. Cari makna, ragu lagi. Cari Tuhan, malah kehilangan diri sendiri. Tapi, pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh pikiran. Karena justru pertanyaan itu muncul dari pikiran yang sedang panik. Kalau aku bukan siapa-siapa, lalu apa gunanya aku? Kesadaran murni tidak menanyakan untuk apa. Karena hidup tidak membutuhkan alasan. Hidup hanya terjadi, mengalir. Seperti bunga yang mekar tanpa tujuan, seperti langit yang membiru tanpa kenapa. Tujuan bukan sesuatu yang ditemukan, tapi sesuatu yang dihidupi. Maka, ketika pencarian berhenti, bukan karena kita menemukan jawaban, tetapi karena kesadaran kita sudah tidak lagi haus akan pertanyaan. Hidup tidak perlu diartikan, cukup disadari. Setiap napas menjadi cukup, setiap momen menjadi sakral. Bukan karena besar atau kecilnya peristiwa, tapi karena kita hadir di dalamnya. Dan saat itu terjadi, yang dulu disebut tujuan, perlahan berubah bentuk. Bukan lagi sesuatu yang harus dicapai, melainkan sesuatu yang tumbuh dari dalam diri, alami, jujur, dan diam-diam mengalir keluar sebagai tindakan. Mungkin kita tetap bekerja, tetap mencinta, tetap tertawa dan kecewa. Namun, kali ini tidak karena kita harus tapi karena kita hadir sepenuhnya. Karena hidup bukan sesuatu yang harus dimenangkan, tidak juga sesuatu yang harus dimengerti. Hidup adalah perayaan dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan, dalam keheningan terdalam. Dan ketika kamu bisa menari di tengah absurditas ini, tersenyum, walau tidak tahu kenapa kamu di sini, lalu menyapa dunia tanpa beban siapa diriku, disitulah kamu mulai pulang.
Pulang ke kesadaran yang tidak lahir dan tidak mati, yang tidak butuh nama, status atau alasan, yang sejak awal sudah ada di balik semua cerita. Dan dari titik itu, segala hal menjadi mungkin, segala gerak menjadi doa, segala diam menjadi jawaban. Karena kamu tidak lagi hidup untuk sesuatu, tapi hidup sebagai sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Jadi, apa kita harus berhenti berusaha? Tidak perlu bekerja, tidak usah pacaran. Kesadaran yang terbangun tetap menjalani hidup. Tapi ia tidak melekat. Ia hadir dalam semua peran, tapi tahu bahwa itu hanyalah peran. Kita bisa menangis, mencintai, tertawa, terluka. Tapi jauh di dalam, kita tahu, ini semua adalah tarian cahaya dan bayangan. Dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Seperti aktor panggung yang tahu dirinya bukan peran yang ia mainkan. Disitulah letak kebebasan sejati. Kebebasan sejati bukan berarti lepas dari peran, tapi tahu bahwa kamu bukan peran itu. Kamu bisa jadi pekerja keras di siang hari, dan jadi pencari sunyi saat malam tiba. Kamu bisa marah, tertawa, jatuh cinta, dikhianati, dan semua itu tetap suci, tetap indah. Karena kamu sadar, yang terluka bukanlah dirimu yang sejati. Saat kamu hidup dari kesadaran murni, kamu tidak lagi menolak pengalaman, tapi juga tidak larut di dalamnya. Kamu bisa bilang iya pada hidup, tanpa dikendalikan oleh keinginan dan rasa takut. Tanpa tertipu oleh ilusi permanensi. Segala hal datang dan pergi. Uang, pasangan, bahkan tubuhmu sendiri. Tapi kamu tetap diam, tenang, melihat semua dari kejernihan. Seperti langit yang tidak terganggu oleh badai. Badai lewat, langit tetap langit. Perasaan datang dan pergi, kesadaran tetap ada. Dan disitulah keajaiban hidup benar-benar bisa kamu nikmati. Bukan karena kamu selalu bahagia, tapi karena kamu tidak lagi dikuasai oleh suka dan duka. Kamu bekerja tanpa dikuasai ambisi. Kamu mencinta tanpa takut kehilangan. Kamu bermeditasi tanpa ingin mencapai apapun. Karena kamu tahu, tidak ada yang perlu dicapai. Yang ada hanya hadir, sepenuhnya, dalam tarian ilusi ini, tanpa tertipu olehnya. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kamu benar-benar merasakan hidup, tanpa perlu menggenggamnya. Yang bisa kau genggam akan hilang, yang bisa kau jelaskan akan terbatas. Tapi yang bisa kau sadari, itulah yang sejati. Coba kamu bayangkan, jika tidak ada lagi uang, tidak ada pasangan, tidak ada pekerjaan, tidak ada nama, tidak ada tubuh, apa yang tersisa? Apakah kamu masih ada? Kalau jawabannya ya, maka itulah dirimu yang sejati. Kesadaran murni, satu-satunya yang tidak bisa hilang karena bukan milik waktu. Segalanya memang ilusi, tapi ada satu hal yang nyata, kesadaran yang menyadari bahwa semuanya adalah ilusi. Jangan buru-buru ingin keluar dari ilusi. Karena kalau tidak ada mimpi, tidak ada cerita. Kalau tidak ada ilusi, tidak ada cinta, tidak ada tawa, tidak ada perpisahan yang indah. Justru di dalam tarian ilusi itulah, kesadaran bisa mengalami dirinya sendiri dalam miliaran bentuk. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk mengalami keindahan wujud, dan pada akhirnya, kembali pulang ke kedamaian tanpa bentuk. Jadi jangan terburu-buru ingin tercerahkan. Pencerahan bukan pelarian, bukan tentang duduk diam tanpa rasa, bukan tentang matikan emosi dan menjauh dari dunia. Karena justru, di dalam gelak tawa anak kecil, dalam pelukan orang yang kita cintai, dalam kehilangan yang membuat dada sesak, disitulah kesadaran sedang menari. Menari dalam warna-warni rasa yang fana, tapi memancarkan cahaya yang abadi. Ilusi bukan musuh. Ilusi adalah panggung. Dan hidup adalah drama suci yang dimainkan oleh keberadaan untuk menyentuh dirinya sendiri. Maka ketika kamu jatuh cinta, cintailah dengan sepenuh hati. Tahu bahwa ini semua hanya sekejap. Ketika kamu terluka, menangislah dengan jujur. Tahu bahwa luka pun punya cahaya. Kita bukan ditugaskan untuk kabur dari kehidupan, tapi untuk menyadari kehidupan di dalam kehidupan itu sendiri. Menjadi saksi yang ikut menari. Menjadi pemain yang tetap ingat dirinya bukan peran. Menjadi kesadaran yang tersenyum, bahkan saat dunia tampak runtuh. Dan mungkin saat kamu tidak lagi mencari-cari makna, disitulah makna itu mengalir sendiri. Lewat aroma kopi pagi hari, suara hujan di jendela,
tatapan mata yang tulus, atau keheningan yang tidak meminta apa-apa. Ilusi ini bukan tempat untuk dihancurkan, tapi tempat untuk disadari, dan setelah itu, dicintai. Keindahan sejati bukan ketika semuanya sempurna, tapi ketika kamu menyadari, semuanya sudah cukup, bahkan ketika belum lengkap. Jangan buru-buru ingin sampai, karena bisa jadi, justru saat kamu berhenti mencari, kamu akhirnya pulang. Jadi, kalau segalanya ilusi, untuk apa kita hidup? Untuk menjadi sadar di dalam ilusi itu. Untuk hadir sepenuhnya di balik nama, rupa, dan drama. Untuk mengingat siapa yang sedang bermain. Dan di saat kita benar-benar hadir, kita tidak lagi mencari makna. Karena kita sendiri adalah makna itu.